Tadi kalau nggak salah tadi Mbak Rini mengungkapkan kenapa tidak kita langsung yang Islam aja penuh gitu. Saya setuju. Kalau itu bisa, saya setuju. Tapi kita harus lihat. Sekarang misalnya gini, BI membuat peraturan bahwa oke, kalau mau simpanan mudharabah harus betul-betul mudharabah. Jadi Bapak Ibu kalau mau nyimpan, jangan kaget kalau tiba-tiba rekeningnya kok berkurang. Konsekuensinya apa? Apakah masih tetap di sana ataukah keluar? Ini yang akan jadi ini. Kemudian bagi banknya sendiri, kalau ada pembiayaan, misalnya ada bisnismen minta pendanaan pada bank syariah dengan mudharabah, dan mudharabah harus dalam arti yang sebenarnya, misalnya peraturan BI seperti itu ya, maka jaminan tidak akan ada. Berani nggak banknya ngasih uang ini? Terus ya tergantung laba Anda lah, kalau laba Anda berapa, nanti kalau kita rugi ya saya aja yang nanggung deh. Mau nggak bank syariah seperti itu? Apa yang terjadi kalau misalnya peraturan BI itu harus tetap dilaksanakan? Ini tidak akan ada bank syariah, karena nggak akan ada yang berani. Mendingan saya kot aja deh, nggak apa-apa, aman, 500 kembali 500, 500 kembali 500, itu aja daripada saya rugi. Nanti tidak akan ada nanti bank syariah. Itu dari sisi supply ya, karena saya melihat dari bank syariahnya. Saya pernah dapat cerita dari, ini cerita benar nih, dari bank syariahnya, bankersnya. Dia cerita bahwa dia pernah membiayai mudharabah kepada petambang udang ya. Nah, di situ disebutkan bahwa ketika panen, bankersnya itu harus datang ke tambaknya untuk mengetahui betul-betul berapa perolehannya, dikurangi biaya dan sebagainya, akhirnya bagi hasilnya tahu. Banknya pintar, ini jangan-jangan saya tipu nih. Bankersnya datang malam-malam sebelum besoknya janjian mau ketemu itu, sebelum panen itu, malam-malam datang. Ternyata pemiliknya itu sudah ngambil beberapa itu udang-udangnya, diambil. Harapannya apa? Besok ketika dicek udangnya sedikit. Kalau udangnya sedikit, perolehannya sedikit, yang dibagi bank sedikit. Ini kondisi masyarakat real yang kita susah untuk kemudian mudharabah penuh. Ayo gimana mudharabah penuh, mau nggak? Ya nggak akan mau lah. Kondisi masyarakat, mungkin banknya mungkin ya, tapi berat juga kalau mau 100%. Kalaupun mau, itu masyarakat yang akan susah. Itu tentang partial solution. Jadi mari kita apresiasi apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya saya siap mudharabah tapi dengan jaminan, ya sudah, diapresiasi dulu aja. Nanti suatu saat kalau kondisi masyarakat itu sudah betul-betul ikhtar ya, mengutamakan kawan itu sampai setinggi-tingginya, itu dia akan berusaha sejujur-jujurnya. Kalau misalnya itu terjadi, itu insya Allah mudharabah baru bisa diterapkan. Lalu tentang label tadi dari Ibu Dita ya, saya sering mendapat pertanyaan seperti ini. Kenapa sih bank syariah itu kok lebih mahal? Kenapa sih ATM-nya susah? Fasilitasnya juga nggak banyak, sehingga itu males bagi saya, penanyanya itu, bagi saya untuk nabung di bank syariah. Dan saya bilang, itu adalah proses dari demand and supply. Mungkin bisa saya gambarkan singkat saja. Kalau anda dari ekonomi mesti tidak susah melihat kurva supply dan demand. Ini supply demand. Saya cerita sedikit tentang gempa tsunami yang tahun 2004 itu. 1 atau 2 hari sebelumnya keadaan itu aman, supply demand itu pas di harga equilibrium. Tapi apa yang terjadi ketika banjir itu, tsunami itu menghancurkan persediaan beras-beras Anda, persediaan gula-gula Anda, persediaan toko-toko yang jual beras dan lain-lain, itu habis semua. Ini itu akan bergerak sini. Jadi ada excess demand. Di sini excess demand. Apa yang terjadi? Pada saat itu, kalaupun ada penjual beras, penjual gula, pasti dia akan menaikkan harga karena suplainya naik. Kenaikannya itu di sini. Kondisi bank syariah itu ada di kondisi sini. Harga masih mahal. Lalu bagaimana membuat bank syariah itu menjadi murah? Gerakkan suplainya ke sini. Sejauh-jauhnya. Apa maksudnya? Betul, buka cabang sebanyak-banyaknya. Anda nabung bank syariah semua. Dana-dana haji masukkan bank syariah semua. Itu akan mendorong supply itu ke bawah terus. Kalau ke bawah terus, itu dana di bank syariah banyak. Apa yang dilakukan bank syariah? Dia akan ngeluarin dengan cepat, dengan harga murah.
karena persediaannya sudah banyak. Dengan harga murah, dengan ATM yang banyak, kemudian dana dimurahkan supaya cepat balik. Itu yang akan terjadi. Jadi bagaimana caranya? Ya sudah, kita mulai diri saya sendiri. Kita ngajari anak kita, nggak usah deh kamu nabung di bank konvensional, kamu kalau nabung bank syariah. Orang tua kita bilangi udah nggak usah, lupakan aja bank syariah, lupakan bank syariah, lupakan bank konvensional, masuk bank syariah. Mulai dari kecil-kecil. Kalau kita ini bisa ya ngomong keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, anda juga, itu insya Allah mau tuh banyak. Kemudian juga